Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kaum muslimin, calon jamaah haji dan umroh. Kalau teman-teman tidak tahu bagaimana cara pembuatan paspor di zaman sekarang, yang sudah tidak seperti zaman dahulu, maka teman-teman paling tidak akan datang ke imigrasi itu 2 kali. Kalau rumahnya dekat dengan imigrasi masih mending. Contoh, kalau orang di Penajam Pasir Utara mau datang ke Balikpapan, bikinnya di Balikpapan. Kan itu menempuh perjalanan pertama naik motor mungkin dari rumahnya. Kemudian naik kelotok lagi 15 menit, naik kapal kecil itu. Kemudian jalan lagi naik taksi atau naik angkot. Sampai di sana ternyata hanya untuk pengisian paspor dan tidak boleh diproses di hari yang sama. Balik lagi, besok datang lagi, kan habis waktu, habis duit, habis tenaga. Nah, saya mau edukasi teman-teman karena saya baru saja melakukan hal yang sama, yaitu setelah nyampe di sana ternyata balik lagi karena saya sudah bikin paspor 5 tahun yang lalu dan prosesnya ternyata sudah beda. Nah gini teman-teman, ternyata kita tidak bisa seperti dahulu datang isi formulir kemudian proses-proses sampai foto di hari yang sama. Gak bisa, ternyata harus lewat Play Store. Teman-teman harus cari aplikasi namanya M-Passport. Setelah diinstal, baru kemudian teman-teman ada isi data gitu. Nah, nanti di bagian akhir, ketika sudah selesai pengisian data, ada pilih hari, dan pilih hari itu tidak bisa di hari yang sama teman-teman ngisi ini. Jadi kalau ngisi paspornya hari ini, hari Rabu misalnya, maka secepat-cepatnya teman-teman bisa datang ke kantor imigrasi adalah hari Kamis. Jadi teman-teman jangan dulu datang ke imigrasi sebelum ininya selesai. Dan ini bisa dikerjakan dari rumah. Seperti saya tadi, saya kan nggak tahu kalau ternyata ada yang namanya paspor dan harus diisi terlebih dahulu. Karena saya bikin paspor udah 5 tahun yang lalu. Akhirnya saya datang, diberikan arahan, ini install dulu, isi dulu. Dan ternyata waktu pemilihan hari, dia bilang tidak bisa hari ini. Meskipun sekarang sudah kosong antrian, Bapak hanya bisa datang paling cepat adalah besok katanya. Jadi mau nggak mau saya harus pilih besok dan harus datang lagi kedua kali. Sekali lagi, kalau rumahnya dekat enak. Tapi kalau seandainya rumahnya jauh, apalagi yang butuh transportasi, seperti di Penajam kan sudah ada daratnya, lagi ada lautnya, balik lagi, bolak-balik 2 hari, kan kasihan. Dan saya juga sangat berharap teman-teman yang bergerak sebagai penyelenggara haji dan umroh untuk bisa menguasai masalah ini supaya tidak terjadi pada jamaahnya. Supaya jamaahnya kalau sudah datang, kemudian mendaftar, bagaimana cara bikin paspor, teman-teman sudah harus sangat paham sehingga memsimplifikasi proses jamaah bikin paspor. Kasihan orang kalau harus bolak-balik sementara rumahnya jauh. Oh ya, satu lagi, ketika teman-teman sudah selesai mengisi paspor, lalu kemudian mengisi hari, dan teman-teman akan datang misalnya besoknya, jangan lupa ketika datang ke imigrasi, kelengkapan berkasnya jangan sampai ada yang tertinggal. Misalnya kalau kita mau bikin perpanjangan paspor, berarti jangan lupa bawa IKTP, paspor yang lama, kemudian ternyata ada 2 lagi, yaitu harus ada print-printan surat, semacam surat undangan di paspor itu. Jadi ternyata tidak hanya simpel diisi lalu selesai, ternyata itu harus ada yang di-download bagian akhirnya nanti, lalu kemudian di-print, dan wajib print katanya. Karena ada tertulis di situ, wajib cetak. Satu lagi yaitu slip pembayaran billingnya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti ada yang ketinggalan, lalu kemudian tadi saya bilang bolak-balik. Kalau rumahnya dekat masih mending, kalau jauh, ya kan? Saya sendiri sudah jadi korban ketidaktahuan diri saya. Semoga teman-teman bisa dapatkan manfaat dari video ini supaya prosesnya lebih lancar dan simple. Kalau teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, silahkan share ke keluarganya atau ke travelnya atau ke teman-teman yang lain supaya bisa bikin paspor dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.